anak-anak, yuk kita belajar lagi matematika nih. Kemarin kan ibu udah jelasin tentang pecahan sederhana, pecahan campuran, desimal, persen. Sekarang kita pindah nih, kita move pelajarannya ke taksiran hasil pengoperasian dua bilangan pecahan. Nah, di sini yang pertama ada taksiran bilangan cacah. Tapi sebelumnya ibu mau nanya, taksiran itu apa? Jadi taksiran itu perkiraan anak-anak. Misalnya anak-anak pernah dengar ya kalau nanya ke orang ataupun ke mama anak-anak, "Ma, sekarang nanti kita pulangnya jam berapa?" Nah, mama anak-anak bisa bilang kira-kira jam 5. Nah, itu tuh maksudnya ke taksiran. Jadi taksiran itu adalah perkiraan. Oke, kita lanjut ke taksiran bilangan cacah. Di sini ada simbol nih. Taksiran itu biasanya disimbolin kayak gini. Set. Nih, kayak gini. Nah, ini tuh simbol dari taksiran ya. Ini tuh simbol taksiran. Kita ubah warnanya. Oke. Ini tuh simbol taksiran. Ternyata taksiran itu ada beberapa macam. Ada taksiran atas, taksiran bawah, lalu ada taksiran terbaik. Sekarang ibu mau jelasin tentang taksiran atas dulu ya. Kita lanjut pakai papan tulis baru. Oke. Taksiran atas itu menaksir ataupun perkiraannya menjadi naik gitu ya. Misalnya ya, ibu langsung kasih contoh aja. Di sini misalnya ada hasil operasinya 12 ditambah 76. Nah, ini kita mau ubah nih ke taksiran ke atas. Taksiran ke atas ya. Nah, taksiran ke atas. Untuk taksiran ke atas ini, jadi bilangan ini, yang ini 12 ini, taksiran ke atasnya yaitu menjadi, kita ubah deh, jangan sama dengan taksirannya menjadi 20. Kenapa? Karena taksirannya dinaikkan atau dipindahkan menjadi ke atas gitu, menjadi bilangan bulat. Jadi gimana? Oke, kita bahas yang taksiran atas dulu ya. Taksiran atas itu apa sih? Taksiran atas itu membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di atasnya. Jadi dibulatinya itu ke atas gitu ya. Jadi misalnya nih ya, ibu punya contoh 12 ditambah 75 misalnya ya. Nah, ini tuh taksirannya berapa? Nah, taksirannya berapa? 12 kalau dibulatin ke atas menjadi berapa? Jadi 20 ya kan, karena 20 itu bilangan bulat. Nah, kalau 75 dibulatin ke atasnya jadi berapa? Jadi 80. Jadi bilangan bulat itu ditandai dengan angka yang tidak ada, misalnya 12, 75 itu tidak bilangan bulat. Tapi kalau 20, 100, 80, 60, 10 itu termasuk bilangan bulat ya. Nah, berarti taksirannya adalah menjadi 130. Ini merupakan taksiran atas nih. Yang ini merupakan taksiran atas dari ini. Nah, jadi taksiran atas itu membulatkan operasi hitung ke pembulatannya ke atas gitu ya. Jadi 12 bulatinnya ke atasnya jadi 20, 75 bulatin ke atasnya jadi 80. Dan bilangan bulat itu tadi ibu udah bilang kayak 20, 80, 60, 10 itu termasuk bilangan bulat. Kalau 12, 75 itu tidak termasuk bilangan bulat. Oke, kita lanjut ya. Pasti anak-anak juga udah ngerti ya. Lalu ke taksiran bawah.
kita lanjut ke taksiran bawah. Kalau taksiran bawah ini, jadi cara membulatkannya itu semua sukunya dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di bawahnya anak-anak. Misalnya, tadi Ibu punya contoh 12 ditambah 75 ya. Nah, misalnya gini ya. Terus taksiran bawahnya berapa nih? Nah, taksiran bawahnya berapa? Misalnya kalau kita mau buletin ke bawah nih 12 ini jadi berapa? Ingat ya, bilangan bulat itu kayak 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi kalau dibuletin ke bawah yaitu menjadi 10. Kalau tadi ke atasin jadi 20 kayak gitu ya. Terus ditambah 75 kalau dibuletin ke bawah jadi berapa? Jadi 70 ya. Nah, 70. Jadi hasilnya taksirannya adalah 80. Ini sama dengan ya? Salah. Ini harusnya sama dengan. Nah, ini harusnya sama dengan. Jadi, taksiran bawah dari 12 plus 75 yaitu 10 plus 70 sama dengan 80. Ini merupakan taksiran bawah dari ini. Gitu ya. Jadi kalau taksiran bawah itu ngebuletinnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau taksiran atas itu ngebuletinnya ke atas gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke taksiran terbaik. Oke, kalau yang taksiran terbaik ini dibagi dua nih. Tapi sama aja sih sebenarnya. Kayak pembulatan ke puluhan terdekat sama ke ratusan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat ini, misalnya di sini Ibu ketik aja ya. Ke puluhan terdekat di bagian 1 itu satuan kurang dari 5, maka angka satuannya dihilangkan. Misalnya Ibu ketik ini aja. Pembulatan ke puluhan terdekat jika satuan kurang dari 5, maka angka satuannya dihilangkan. Nah, gini ya. Oke. Maksudnya gimana, Ibu? Nah, Ibu langsung kasih contoh aja ya. Misalnya di sini ada angka 14 nih. Nah, bulatinnya kayak gimana, Ibu? Taksirannya kayak gimana? Nah, misalnya nih ya, karena di sini angka ini satuannya ini kurang dari 5, maka ini satuannya dihilangkan anak-anak. Jadi hasilnya 10 kayak gitu ya, ngerti ya? Misalnya nih Ibu kasih contoh lagi ya. Ibu kasih contoh lagi, misalnya 14 ditambah 23 misalnya. Nah, 23 nih ya. Taksiran terbaiknya berapa nih? Taksiran terbaiknya. Nah, misalnya di sini nih, yang ini ya. Ini kan kurang dari 5 ya. Jadi di taksiran terbaiknya jadi 10 karena 4-nya dihilangkan gitu ya. Terus ditambah ini 23, 3-nya diapain karena kurang dari 5? Dihilangkan. Jadi hasilnya 20. Jadi sama dengan 30 gitu. Jadi ini merupakan 10 plus 20 sama dengan 30 merupakan taksiran terbaik dari 14 plus 23. Kayak gitu ya. Ngerti ya? Jadi kalau satuannya kurang dari 5 dihilangin aja angka satuannya gitu ya. Oke. Lanjut nih, kalau yang pembulatan ya Ibu ketik aja. Pembulatan ke puluhan terdekat jika satuannya lebih dari 5. Maka angka satuannya diubah menjadi 10. Begini. Oke.
Kayak gini ya. Contohnya kayak gimana Ibu? Contohnya kayak gini. Misalnya Ibu punya angka 26. Terus taksirannya kayak gimana nih Ibu? Taksiran terbaiknya nih ya. Nah, kan karena 6 ini lebih dari 5 ya anak-anak, jadi kita ubah aja jadi bilangan bulat ke atas, jadi 30. Jadi kalau taksiran baik itu kalau kurang dari 5 itu dibulatin ke bawah, kalau lebih dari 5 dibulatin ke atas, kayak gitu ya. Jadi kalau di sini kalau lebih dari 5 bulatinnya ke atas, jadi 30 kayak gitu ya. Ibu kasih contoh nih, misalnya kasih contoh 28 ditambah 36, taksiran terbaiknya berapa? Oke, ini kita buletin kalau lebih dari 5 menjadi 10-an ya, jadi 30. Lalu ditambah 36, karena 6-nya ini lebih dari 5 dibuletin jadi ke 10, jadi 40. Jadi sama dengan 70. Jadi taksiran terbaik dari 28 plus 36 adalah 30 plus 40 sama dengan 70. Ini merupakan taksiran terbaik dari 28 plus 36. Kayak gitu ya. Jadi diingat kembali kalau satuannya itu lebih dari 5 dibuletinnya ke atas menjadi bulatan yang baik gitu ya. Jadi kayak misalnya 12, jadi 12 itu jadi dibuletin ke bawah jadi 10 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya yang ke pembulatan keratusan terdekat nih. Sama aja sih sebenarnya, cuma berbeda angka satuannya aja. Nih ya, Ibu misalnya Ibu ketik dulu aja deh biar ngerti. Pembulatan jika puluhan kurang dari 50 ya. Nah, Ibu langsung kasih contoh aja. Tadi kan kalau yang ke puluhan terdekat ya, kalau kurang dari 5 angka satuannya dihilangkan, sama kayak yang ratusan. Misalnya Ibu punya angka 132. Nah, ini taksiran terbaiknya berapa Ibu? Oke, kita ini ya, kita lihat sama-sama. Di sini angka puluhannya 32 nih anak-anak. Berarti kurang dari 50 ya. Ini berarti dihilangkan menjadi 100. Ngerti? Jadi kalau angka puluhannya ini itu kurang dari 50, maka angka puluhannya dihilangkan ya, jadi 100. Maka taksiran terbaik dari 132 adalah 100 gitu. Misalnya Ibu punya lagi deh gini. Di sini Ibu punya 133 ditambah 128. Nah, gimana nih taksiran terbaiknya? Kalau enggak gini deh, Ibu kasih ini 228 deh. Nah, taksiran terbaiknya berapa? Ini kan 33 kurang dari 50, maka dihilangkan jadi 100. Lalu ditambah 228. 28-nya ini kurang dari 50 juga, maka diganti atau dibulatkan menjadi 200. Kayak gitu ya anak-anak. Jadi hasilnya adalah 300. Maka taksiran terbaik dari 133 ditambah 228 adalah 100 ditambah 200 sama dengan 300. Kayak gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kalau jika puluhannya itu lebih dari 50 nih misalnya ya. Ibu tulis lagi di sini. Pembulatan jika puluhannya lebih dari 50. Nah, misalnya Ibu langsung kasih contoh, misalnya 300
55. Nah, ini kan ini taksiran terbaiknya berapa? Oke. Nah, ini kan 55-nya lebih dari 50 ya anak-anak. Jadi dibulatinnya ke atas. Jadi 400. Ngerti ya anak-anak ya? Kayak gini, kalau lebih dari 50 maka ditambahin aja, jadi bulatannya jadi ke atas gitu ya. Jadi 400 kayak gitu loh. Terus ibu misalnya kasih contoh lagi, 365 ditambah 175. Nah, ini taksiran terbaiknya berapa sih? Ayo. Kalau 65 ini lebih dari 50, berarti taksirannya kemana? Ke atas ya, ditambahin ya. Jadi bilangan bulatnya ke atas, ditambahinnya jadi 400 ya, bener ya. Lalu udah itu, yang ini juga hasilnya 75-nya lebih dari 50 nih anak-anak. Jadi dibulatinnya ditambahin ke atas jadi 200. Kayak gitu ya, ngerti anak-anak ya? Ngerti ya? Jadi 600. Jadi 365 ditambah 175, taksiran terbaiknya adalah 400 plus 200 sama dengan 600. Kayak gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke taksiran apa ya? Ayo, taksiran bilangan pecahan. Di sini lebih berbeda dari yang bilangan cacah. Jadi anak-anak harus simak biar anak-anak ngerti nih gimana caranya ya. Oke. Di sini ibu misalnya, oh ya udah gini aja, ibu kasih penjelasan dulu di sini. Taksiran bilangan pecahan. Pecahan sederhana dulu aja ya, sederhana. Karena ada dua macam ya, ada pecahan sederhana sama pecahan campuran. Nah, di pecahan sederhana ini misalnya ibu punya misalnya ibu punya 8, oh enggak deh, gini aja. Ibu misalnya punya bilangan 10 per 8. Ibu punya pecahan 10 per 8. Lalu taksiran bilangan pecahannya berapa sih? Nah, di sini anak-anak harus tahu dulu pembilang itu di mana, penyebut itu di mana. Sebelumnya ibu udah bilang pembilang itu yang ada di atas dan penyebutnya itu ada di bawah. Nah, caranya gimana nih? Kalau pembilangnya ini lebih besar dari kalau pembilangnya ini lebih besar nilainya dari penyebut dibagi 2, maka dibulatkannya ke atas menjadi 1. Nih, kalau ke atas menjadi 1, kalau ke bawah jadi 0 ya. Kalau lebih kecil. Nah, misalnya nih ya, ibu langsung aja. Di sini kita punya pembilangnya adalah 10 ya. Lalu 8-nya kita bagi 2 nih. 8-nya kita bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Oke, jadi 4 ya. Jadi 4. Nah, nilai 4 ini lebih kecil nih dari nilai pembilangnya. Berarti kita bulatkan ke atas. Jadi 10 per 8 itu adalah taksirannya adalah 1. Ngerti? Kita kasih contoh lagi ya. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya di sini 16 per 4 misalnya ya. Nah, di sini kita langsung bagiin aja penyebutnya. 4 dibagi 2 itu berapa sih? 4 dibagi 2 itu adalah 2. Benar. Nah, ternyata hasil dari penyebutnya dibagi 2 adalah lebih kecil nih dari pembilang. Maka dari itu dibulatinya ke atas. Jadi 16 per 4 taksirannya adalah 1.
Kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi, untuk menentukan ini dibulatkan ke atas atau ke bawah, anak-anak bisa bagi penyebutnya itu dibagi dua ya semuanya. Jadi penyebutnya dibagi dua, hasilnya berapa? Kalau hasilnya lebih kecil, maka dibulatkannya ke atas. Kalau hasilnya lebih besar, maka pembulatannya jadi 0 gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembulatan atau taksiran. Bentar ya. Taksiran bilangan pecahan campuran. Oke. Taksiran bilangan campuran ini sama aja sebenarnya, cuma memang agak berbeda ya sedikit. Di sini misalnya ibu punya 8 10 per 4. Nah, ini ya. Ini kan pecahan campuran ya. Nah, udah itu sama kayak halnya. Yang ini dulu ya dikerjain ya untuk nentuin nih. Ini tuh bulatinya ke atas apa ke bawah nih ya. Nah, misalnya di sini kan kita punya 4 ya. Tadi kalau mau tentuin pembulatannya ke atas atau ke bawah, kita harus membagi penyebutnya, yaitu dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2 ya. Oh ini 2. Oke. Dibagi 2 sama dengan 2. Berarti berarti ini kan hasilnya lebih kecil daripada pembilang ya. Nah, lebih kecil daripada ini. Lebih kecil. Maka dibulatinya ke atas ya. Nah, ke atas jadi 1. Nah, terus 8-nya gimana Ibu? Kita tambahin 8 ditambah hasil pembulatan yang tadi kita udah hitung. Jadi hasilnya 9. Maka dari itu 8 10 per 4 taksiran bilangan pecahannya adalah 9. Kayak gitu ya. Ya udah, kita Ibu kasih contoh lagi. Misalnya di sini Ibu punya 12 terus 18 per 8 misalnya ya. Kalau enggak 6 deh. 6. Oke, kayak gini ya. Udah itu kita fokus ke yang ini dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu untuk nentuin apakah pecahan ini dibulatin ke atas atau ke bawah kayak gitu ya. Terus kita bagi nih penyebutnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3-nya ini ternyata lebih kecil daripada pembilangnya. Maka dari itu berarti 18 per 6 itu dibulatinya jadi 1 karena dibulatinya ke atas. Terus gimana dong? Akhirnya kita tambahin aja 12 ditambah 1 jadi 13. Jadi 18 per 6 taksirannya adalah 13. Karena 18 per 6 itu dibulatinya ke atas menjadi 1. Lalu 12-nya ditambahin hasil pembulatan yang tadi kita udah hitung. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke taksiran desimal ya. Taksiran desimal itu ciri-cirinya ada koma. Iya benar, ada koma. Nah, sekarang Ibu punya contoh deh, langsung contoh aja. Misalnya Ibu punya 34,75. Nah, sama kayak tadi, kayak yang taksiran terbaik, kalau lebih dari 5 itu dibulatinya ke atas, kalau kurang dari 5 itu dibulatinya ke bawah. Tapi di sini untuk dibulatinnya misalnya kalau lebih dari 5, lebih dari 0,5
taksirannya menjadi 1. Kalau kurang dari 5 lebih, ini kalau kurang dari 5, kalau kurang dari 0,5 taksirannya menjadi 0. Oke, ini diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ke yang ini, yang soal. Di sini caranya kita lihat nih, di belakang koma itu angkanya lebih dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,5 nih. Yang ini lebih dari 5 ya. Berarti di buletinnya adalah menjadi angka 1. Ya udah, kita langsung tulis aja di sini 1 di sini. Lalu 34 ditambah 1 sama dengan 35. Jadi taksiran dari 34,75 ini adalah 35, kayak gitu. Ibu kasih contoh lagi. Tadi kan kalau yang 0 lebih dari 0,5 itu di buletinnya menjadi 1. Kalau kurang dari 0,5 itu di buletinnya menjadi 0 ya. Nah, misalnya ibu punya 35,25. Nah, ini ternyata di belakang koma kurang dari 0,5 nih. Kurang dari 5 nih angkanya. Berarti di buletinnya menjadi 0. Ya udah, kita tulis di sini 0. Nah, 0 ditambah 35 adalah 35. Nah, kayak gitu anak-anak. Jadi 35,25 taksirannya adalah 35. Kayak gitu ya. Kalau yang desimalnya ratusan gimana ibu? Sama aja, misalnya 123,75 misalnya ya. Nah, kita lihat di belakang komanya, lebih dari 5 apa kurang dari 5? Ini kan lebih dari 5 ya, berarti ditambah di buletinnya menjadi 1. Nah, ditambah 1 berarti 123 ditambah 1 yaitu sama dengan 124. Jadi taksiran dari 123,75 adalah 124, kayak gitu. Jadi ingat-ingat lagi kalau lebih dari 0,5 itu di buletinnya menjadi 1, kalau kurang dari 0,5 di buletinnya menjadi 0 gitu ya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Anak-anak boleh kerjain yang Ayo Berlatih 6 dari nomor 1 sampai 5. Oke. Selamat mengerjakan, semangat.